Tuhan itu nggak ada nama. Yahweh itu adalah nama perjanjian. Yahweh itu kan dari Ehyeh Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Itu merujuk kepada atributnya yang maha kekal dan maha ada. Makanya Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi itu bukan nama. Itu identitasnya sebagai Allah. Maka disebutlah Yod He Vav He Hashem. Siwan, ada yang mau ditanya Kak Siwan? Kak mau nanya, kan ada teman aku cerita kalau semisalkan di dalam Alkitab itu Tuhan sudah merancang semuanya, sudah tahu penciptaan dan pengakhiran, lalu untuk apa dia menciptakan seluruh dunia dan juga manusia? Apakah itu hasil kegabutan, katanya gitu? Dia menciptakan manusia itu dengan motivasi kasih kan. Karena dia mengasihi maka dia mencipta. Ya suka-sukanya lah, mau dia mencipta mau dia apa ya sukanya lah. Bukan mempermainkan. Kalau Tuhan itu mempermainkan kalau dia tahu manusia jatuh ke dalam dosa tapi tetap diciptakan tapi tidak disediakan penyelamat. Itu namanya mempermainkan. Tapi Tuhan kita, Allah kita yang benar, Tritunggal Maha Kudus itu ya. Dia tahu nih manusia jatuhkan ke dalam dosa, tapi dia persiapkan solusinya, yaitu Kristus. Ya betul. Kalau yang ono-ono kan enggak ada begitu. Ciptakan aja, setan aja ciptakan. Dan itu salah satu bukti kalau Tuhan itu mengasihi umatnya kan kali ya, makanya dia turun. Pasti. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih loh. Jadi dia memulainya dengan kasih dan dia menutupnya juga dengan kasih. Kalau Tuhan mengupahi kamu surga karena kebaikanmu dan kesalehanmu, lalu apakah Tuhanmu tidak menghukummu dengan dosamu? Itu aja. Gak usah banyak inilah. Sebaik-baiknya orang dia punya dosa. Oke lah, karena kebaikannya dia harus diberi surga. Lalu apakah kesalahannya akan diluputkan dari hukuman? Itu paradoks itu. Dan itu hanya bisa dijawab dalam kekristenan saja. Jangan lupakan moral baik ya, iya jelas betul. Yesus berkata kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Gitu loh, seperti itu. Bahkan musuh harus dikasihi. Betul. Musuh loh musuh. Ya banyak lah. Mana ada yang lebih mulia dari Kristus, dari ajarannya? Betul. Banyak lah tokoh-tokoh agama di dunia ya, yang mungkin mengajarkan moral yang baik, yaitu kita nggak bisa tolak, itu betul, secara moral itu betul gitu. Tapi yang bisa membuktikan semuanya, semua ucapan dia, klaim-klaim dia gitu kan, yang dimana dia membangkitkan orang mati, dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, siapa? Cuman Yesus kok gitu loh. Ya udah, gue percaya Yesus aja gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Mami Tata Kak. Kak tolong bahas tentang bagaimana puasa yang benar menurut Kristen, katanya secara eksplisit katanya. Banyak. Cari aja puasa Daniel, puasa Esther. Puasa Daniel sih lebih umum. Puasa itu tujuannya bukan untuk ini ya, nunda makan seperti yang dibiasakan orang-orang munafik. Oke. Tapi puasa itu tuh mencari hadirat Tuhan. Jadi kita berpuasa itu untuk berdoa, cari hadirat Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Dan berpuasa tuh jangan bilang-bilang kamu puasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, minyakilah kepalamu dan mukamu itu kamu basuh. Ya abang-abang yang ganteng, Kak Elia, apa kabar ini? Puji Tuhan baik. Oh sehat-sehat ya. Iya. Tadi saya mendengar ada menyinggung Allah mengutus setan ya. Nah ini Islam inilah. Ya memang saya Islam ini. Ya, sebentar lagi mau buka jadi ini lagi tanya jawab ya pemanasan dikit gitu. Ya usah debat lah, pusing gua. Sebentar ini nggak lama mau buka soalnya.
Nah, tadi ada yang menyinggung ini ya. Tuhannya umat Islam mengutus setan gitu ya. Terus? Oke. Emangnya Tuhan kamu nggak mengutus setan atau roh jahat tuh, Bang? Ya tapi kan tidak untuk menyesatkan seperti Tuhanmu. Oh, nggak menyesatkan jadinya ya. Ya kan Tuhanmu kan untuk menyesatkan. Yang pertama, nah ini 1 Samuel 18:10 ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Nah, dalam terjemahan lama, maka pada keesokan harinya tiba-tiba datanglah setan daripada Allah. Allah mengutus setan itu. Gimana itu? Itu untuk menyesatkan nggak itu? Oke, sebentar. Baca dulu penuh. 1 Samuel 18, saya buka kitab suci saya ya. So, ngapain diambil kalau bukan kitab sucimu? 1 Samuel 18. 2 Tesalonika 2 pasal 11. Mana sih lampu ini ah? Dua Tesalonika 2 pasal 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. 2 Tesalonika 11 ya, saya udah tahu ayat itu. Oke, nah coba ya. Ayat 9. Kedatangan 11. si durhaka ini 11. tentang ayat antikristus. Iya, makanya baca Alkitab itu penuh, bro. Oh iya, siap. Alasannya kenapa dikatakan seperti Siap. kalau kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, nah berarti pekerjaan iblis dong. Dan akan disertai dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, alasan dari ayat 11 itu di ayat 10. Karena apa mereka itu disesatkan? Karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Gara-gara tidak menerima, disesatkan oleh siapa? Loh, ayat 10 dan ayat 11 duluan mana? Iya. Gara-gara tidak menerima, siapa yang menyesatkan? Gara-gara tidak menerima kebenaran yang dari Allah. Yang menyesatkan siapa? Tuhan itu tidak secara aktif menyesatkan mereka. Loh, kamu aja bilang Tuhan kami mereka. menyesatkan, kamu lihat konteks, kamu gimana? Loh, ini konteksnya aja kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya iya, ketika manusia durhaka yang mengirimkan kesesatan itu siapa? Tuhan atau Oh, dia bukan? bukan Tuhan yang menyesatkan Loh, mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Allah yang mendatangkan. Ia mendatangkan kesesatan itu karena apa? Karena Ya, mereka iya, tidak yang mendatangkan menerima siapa? dan tidak mengasihi. Nah, kamu nggak bisa. Iya, karenanya karena tidak mengasihi. Mereka itu yang mendatangkan didatangkan siapa? kesesatan karena mereka tidak menerima. Baca dong ayat 10. Gimana? Iya, saya tahu Budaya membaca sebabnya. itu bagaimana? Tapi yang mengirimkan itu siapa? Baca dulu ayat 10. Baca dulu, Iya, Bang. saya Mereka tahu, saya tidak tahu. menerima. Karena mereka tidak Dan menerima. tidak Lalu yang mengasihi. mendatangkan kesesatan siapa? Nah, mereka tidak menerima dan tidak mengasihi, maka Saya tahu, itu alasannya saya tahu. Jadi ya gara-gara mereka nggak menerima nih. Nah, yang dia mendatangkan ini kesesatan pola siapa? pikir kamu kebalik. Kamu menggunakan ayat 11 itu menjadi penyebab dan ayat 10 menjadi Ya, sebab. iya. Jadi kamu kebalik. Iya, penyebabnya itu kan ayat 10-nya kan. Penyebabnya itu adalah ayat ke-10 dan sebabnya Nah, itu ayat betul. ke-11. Akibatnya yang mendatangkan kesesatan siapa? Kok akibat lagi sih? Kok akibat sih? Akibatnya itu ayat ke-11, penyebabnya itu ayat ke-10. Ya iya, jadi akibatnya ini Allah mendatangkan apa ini? Akibatnya. Ayat 10 dibaca dulu, itu kenapa? Iya, saya udah baca. Ini akibatnya Allah mendatangkan apa? Iya, itu kan akibat daripada sebab. Iya. Sebabnya kan Iya, Tuhan itu betul. mendatangkan kesesatan Iya, bagi mereka. betul. Itu karena Itulah, mereka tidak jadi menerima ini dan tidak akibatnya Allah mendatangkan apa ini? mengasihi. Kesesatan.
Karena Tuhanmu apa? mendatangkan kesesatan, betul. Karena apa? Kamu Karena gimana sih? mereka tidak menerima dan Loh, tidak kamu bahas Quran, Allah menyesatkan nggak bahas mengasihi konteks. Kamu kebenaran. gimana? Kalau kitabmu Yang Tuhan disesatkan Allah itu siapa? Kamu nggak bahas konteks. Giliran Oke, ini gini, kamu bro. bahas konteks. Kamu gimana? Oke, gini apa bro, di dalam namanya untuk menyesatkan orang. gini bro, di dalam Alkitab justru Allah itu tidak secara aktif gitu loh. Udah, Secara saya aktif. akan Iya. saya akan menyesatkan kamu tidak gitu loh. Tapi justru Mm-mm. karena dia Kalau Tuhan menolak, kan begitu. Kalau Tuhan saya Gini. nggak begitu. Lu. Bentar, Emang bentar, kamu bro. lihat konteks. Bro, bentar bro. Emang Justru di ketika dalam kamu mengatakan Tuhan kami menyesatkan, kamu lihat konteks. Fami, kalau kamu paham dengan konteks yang dibahas tentang Al-Quran, kamu Nah, jelaskan. saya paham Yosef. Jadi di sini Tuhanmu, ya kan, gara-gara orang nggak menerima dia, Tuhanmu mengirimkan kesesatan. Allah membiarkan mereka di dalam kesesatannya itu Lu maksudnya. mendatangkan Karena itu tidak dosanya. secara Kalau aktif. Gimana? kalau mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran, mereka sudah sesat atau belum sesat? Hmm. Bodoh. Ini mendatangkan apa membiarkan ini? Begini Fami, kalau umat tidak Mendatangkan apa membiarkan Kalau ini? umat itu kalau dia tidak menerima iya. kebenaran dan Itu tidak sudah mengasihi, tersesat. Dia Ya, udah iya, sesat betul, atau belum betul. sesat? Lalu udah Tuhan sesat abis atau itu di belum ayat sesat? 11-nya, itu Allah mendatangkan apa itu? Iya, kan Pertama udah sesat, di ayat 11-nya Tuhan nambahin begitu ya. ke-10 itu dikatakan dia tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran. Mm-mm. Ketika dia tidak Akibatnya? menerima dan tidak mengasihi kebenaran, dia sudah sesat apa belum sesat? Nah, udah sesat, lalu ayat 11-nya ditambahin nggak sesatnya? Ya iya, itu kan yang Nah, disebut ditambahin, sesat. berarti Tuhanmu nambahin kesesatan dong. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka Nah, yang betul tuh, menyebabkan Allah mereka tuh percaya mendatangkan kepada kesesatan dusta. tuh. Kamu gimana sih? Itu namanya hukum sebab dan akibat manusia. Nah itu iya, jadi akibat. Nggak tahu baca dia ini. Sebabnya ya kan, sebabnya gara-gara orang nggak menerima Tuhan. Nah akibatnya Dia Tuhan sesat ngirimin nggak? kesesatan. Dia Tuhan sesat menyesatkan juga. ketika dia tidak menerima Tuhan, dia sesat. Kali berarti ya Jangan baca ditambahin ini. gitu ya. Kamu setuju dulu nggak? Udah Kalau- sesat ngapain disesatkan Iya. gitu loh. Ya berarti, ya ini yang tertulis begini bro, gimana Ya sih? makanya kamu nggak Nah paham. iya cara makanya baca. Tuhanmu menyesatkan. Gini Fami, kamu kalau memang kamu nggak terima konteks yang dibawa tadi, kamu jelaskan konteks Al-Quranmu seperti apa. Nah, kalau dalam Alkitab itu kan ada sebab dan akibat, bukan secara Nah, iya sebab, betul. Udah sesat kok disesatkan. Sebab Oh, akibat, betul. Nah, akibatnya Allah mendatangkan apa? Loh, kok akibatnya? Ya akibatnya kan dia sudah tersesat gara-gara sebab tadi. Dia sudah tersesat Loh, kan? ayat 11 yang didatangkan Allah itu apa, bro? Baca dulu, ada hukum sebab dan akibat. Kan? Iya, ayat 10-nya itu kan sebabnya ya kan. Ayat 10 sebab, ya kan. Ayat 11-nya yang didatangkan Allah itu apa? Kita sepakati dulu, artinya sebelum Tuhan itu sebelum ada ke ayat ke-11 dia sudah tersesat dulu. Jangan menambah yang tertulis, bro. Loh, kan sebelumnya dia sudah tersesat. Ya udah baca ayat 10. Coba baca. Kenapa kamu ketawa? Dengan berbagai Baca ayat tipu daya jahat terhadap orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, Ketika gara-gara mereka nggak tidak nerima, menerima itu kan belum dan didatangkan tidak tuh. mengasihi kebenaran. Bentar Fami, jangan mutus-mutuskan. Padahal itu sudah jelas loh kalimatnya. Karena dia tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran dapat menyelamatkan mereka, itulah sebabnya. Nah, Masa itu nggak jadi dibaca? gara-gara nggak menerima kebenaran, Tuhan mendatangkan apa? Kesesatan karena mereka sudah sesat betul. duluan. Tuhanmu mendatangkan kesesatan sama, bro. Karena mereka sudah sesat duluan. Lah Yang nggak sesat tertulis ngapain sesat di ayat disesatkan? 10, kamu gimana? Loh, Didatangkan kesesatannya ayat 11, Yang sesat bro. ngapain disesatkan coba? Lah, mana di ayat 10 tulisan sesatnya mana? Loh, kan Fami, dia tidak begini. menerima. Loh, dia Tuhan itu mendatangkan Sekarang saya tanya kesesatan sama karena kamu. mereka Sekarang tidak saya tanya sama menerima dan kamu. Tidak mengasihi kebenaran. Allah mendatangkan kesesatan itu di ayat 10 atau 11? Beginilah dikasih tahu 1-2 kali. Nah, makanya. Cara baca yang benar nggak Fami. mikir. Bahasa ayat orang, ayat sendiri. Gitu. Ayat Ya, sendiri nggak ngerti. kalau ke dalam kitabmu kan secara aktif Tuhanmu itu utus setan. Loh, kamu tahu konteks nggak Elia? Ya coba buka Ya konteksnya. makanya kamu jelasin. Nah, kamu paham konteks ya? Buka konteksnya. Saya pengen Makanya Oke, kamu sebentar. jelasin. Ya begitulah. Kita fokus di sini ya, jangan kemana-mana Biar ya. face to Coba. face. Sebelum saya buka.
Cari dulu Fahmi, apa biar ayat. juga dijelaskan, kau nggak akan mengerti Ya, ada karena yang kau kan sisi tidak akan Allah bisa Subhanahu pahami wa ta'ala. Alkitab. Ya sesat disesatkan. Karena begini Fahmi, barang siapa yang tidak menerima Tuhan itu sudah masuk dalam kategori sesat. Udah, Jadi nggak buat usah- aku nggak usah sesat ceramah. karena sudah sesat. Saya mau buka nih Iya, bentar lagi. nggak usah ceramah. Ya, Si ya, ya, Fahmi ya, ya, yang ya, nggak ya. mengerti. Agamamu Iya. aja loh. Fahmi percaya sama jin. Diam. Iya loh, di agamanya itu percaya sama jin. Mencipta Jadi kalau Hmm. jadi kalau ada ini nanti kalau kesurupan itu jinnya tanya-tanya. Iya. Nah, silakan Kak Fahmi jelasin secara seluruh konteks ya. Oke. Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk bla 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 bla. Namun tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Jadi yang disesatkan oleh itu orang-orang fasik, Bro. Ya udah Nah, sama sekarang- juga yang tadi orang sesat. Lah kayak ngapain sesat. kamu bahas? Kalau sama ngapain kamu bahas? Tadi orang sesat, tadi dia Lah kan yang orang bahas sesat kamu duluan. disesatkan, Kita sekarang sama-sama orang adu fasik konteks tapi disesatkan. kamu bahas seolah-olah di Gimana kitabku sih? nggak ada gitu. Suka-suka kamu ya. Kenapa? Kamu udah sehat ya, lihat ketawa terus. Kristen dengan Fokus, Islam tuh fokus. beda, Bro. Nah, Nggak usah menceritakan. jadi buat teman-teman Kristen ya, sebelum menuduh Tuhannya umat Muslim menyesatkan itu, lihat konteks dulu dan lihat Oh, memang kitab menyesatkan. itu Emang ada Memang yang kayak gitu. menyesatkan. Memang menyesatkan kok memberitakan. Memang Nah, ini menyesatkan. juga sama menyesatkan nih. Loh, kamu memberitakan Injil berbeda itu bukan menyesatkan. menyesatkan. Gue memang menyesatkan kok. Ya iya, ini menyesatkan tuh. Fahmi. Dan Yang itulah menyesat- Allah mendatangkan Fahmi. kesesatan atas mereka. Indah si Fahmi tuh nggak Siapa bisa yang terima, menyesatkan dia ini, nanti Bro? nggak bisa ketemu bidadari di surga, dia 7 Ya, bidadari. ya. Ini yang mendatangkan kesesatan siapa ini? Aduh. Fahmi, kami bukan memfitnah Fahmi. Memang kalau yang memberitakan Injil berbeda dengan Injil yang diterima itu sudah sesat. Ya iya. Terus ayat 11 itu mendatangkan apa Tuhanmu? Loh, itu kan sebab dan akibat. Iya, sebab akibat. Nah, akibatnya Tuhan mendatangkan apa? Kesesatan. Nah, kesesatan. Kenapa Berarti Tuhanmu mendatangkan menyesatkan kesesatan dong. orang fasik? Kenapa nggak diluruskan? Ya, iya, Turunkan betul, aja si mendatangkan Fahmi tuh kesesatan. biar Sama, dijelaskan Bro. dari Ada sebab sekarang akibat. sampai kiamat dunia ginda bakalan Sebentar. mengerti dia, Tuhan guys. saya menyesatkan orang-orang fasik, iya kan? Orang-orang Berarti fasik itu Tuhan orang itu udah tahu kebenaran tapi menolak. Nah, jahat sama kali. sebab akibat. Lah Percuma kamu kita ngapain ngomong bahas beranu, agama saya? percuma Tuhan kita kami juga berdebat begitu, sama si kan? Fahmi, guys. Tadi dia Tuh, menolak Tidak akan masuk kebenaran. di Menyesatkan. logika. Nah, maka disesatkan. Oh, nah iya. Kalau Tuhanmu Berarti kan Tuhanmu menyesatkan orang nggak, Bro? fasik disesatkan. Iya, mendatangkan kesesatan nggak, Bro? Bukannya diberi kebenaran. Lah Kalau ini kamu Tuhan udah sama. diberi Tuh, kebenaran tuh. tapi ditolak. Loh, maka Bukannya disesatkan. bukannya Kalau diberi kalian petunjuk, malah Fahmi, disesatkan kebenaran tuh. belum dikasih, Kan maka jahat, Bro. disesatkan. Nah, itu jahat itu, the real setan itu. Kalau Fahmi, coba kamu baca itu kan sudah Tuh, jahat, tuh, jahat. mereka sendiri yang menolak Fahmi. Itu artinya mereka sudah dikasih petunjuk, mereka Oh. sendiri yang menolak. Loh, Dengan saya nggak peduli sendiri dengan yang konteks, Bro. menolak. Karena kamu nggak ngelihat konteks, iya kan? Nah, yang jelas di ayat 11 di sini Tuhanmu mendatangkan kesesatan. Sama, Bro. Biar Ya, Tuhan sampai kiamat kita menyesatkan. menjelaskan tidak bakalan mengerti dia, guys. Turunkan aja dia. Kamu memahami konteks yang Tuhan Cuma menyesatkan, menjelaskan Bro. sama si Fahmi tuh. Enggak, begini. Tadi kan Fahmi bilang kan itu menyesatkan. Tidak, dia kan manusia sendiri yang menolak kebenaran itu. Kalian tahu lah kita Menyesatkan, Bro. berdebat sama Udah orang gitu kayak gitu mengutus roh buang-buang jahat waktu sama, tahu. Dia ndak bakalan bisa masuk di pikirannya. Biar bagaimana kita Kalian baca menjelaskan. 1 Samuel 18. iya, dia pasal udah dia apa namanya udah beban. Maka pada esokan harinya datanglah setan Dia nggak daripada Allah. berkaca sama imannya. Masa Tuhan yang ciptain setan? Aduh, Tuh. itu Tuhan apa Hubal? Datanglah setan daripada Allah. Nah ini Tuhanmu utus setan, Bro. Oke. Fahmi, maukah kamu Enggak, percaya ikuti aja Yesus, maunya, ikuti Fahmi? aja maunya. Nih, bacanya apa nih? Dia mengutus Nih. roh jahat. Oke. Nih bacanya apa nih? mungkin dia ngerasa benar kayaknya. Oke lah. Iya. Oke Ini lah, dia setan ngutus daripada setan. siapa ini? Tapi Tuhanmu kok ciptain setan?
Nih. Ini setan para daripada ciptakan siapa atau ini? utus? Coba. kami. Ini setan daripada siapa, Bro? Lebih jahat yang ciptain setan atau yang utus setan? Iya, ini setan daripada siapa Lebih ini? jahat yang nyiptain, Kak. Iya, ini yang ciptain Kami dong. coba kita perkecil dulu kami. Iya. Ini setan daripada siapa ini? Tuhanmu menciptakan setan atau tidak? Nih. Ini setan daripada siapa? Kami jawab dulu. Tuhanmu menciptakan Iya, ini setan daripada siapa, Sep? Jawab dulu Tuhan Aduh, menciptakan setan Tuhan atau kamu tidak? mengutus setan juga, Bro. Kamu gimana sih? Jelas jawab dulu Loh, Tuhan. setan daripada siapa ini? Dia diciptakan enggak? Setan daripada siapa? Iya, dari Jawab siapa? dulu. Dari siapa? Dari Jawab, siapa? Manusia itu memiliki free will bukan robot. Iya, ini setan daripada siapa, Dia Bro? nggak bakal Dia ngerti tersesat. cara diskusi yang begitu. Ini setan daripada Iya, siapa? selesaikan dulu ngomonganmu, selesaikan dulu. Iya. Jadi di dalam kitabmu Tuhanmu mengutus setan, Bro. Iya, Tuhan kami ngutus setan. Oke. Nah, lah. iya. Oke. Terus tadi nggak kenapa membahas? Oke, Tuhan umat saya Islam dengarkan mengutus saya. setan. Saya kan udah iyain, oke. Nah, iya. Tuhan kami ngutus setan. Terus Tuhan Nah, jadi Tuhanmu iblis atau bukan? Tuhanmu itu ciptain setan. Gimana dong? Tadi kamu Tuhan bilang kamu yang mengutus setan. iblis itu adalah Tuhanmu iblis. Nah, ini Tuhanmu mengutus iblis ciptain setan. setan. Tuhanmu setan atau bukan? Loh, Tuhan Elia, setan, saya Dek. ingatan saya masih Yesus bagus, itu Bro. Tadi kamu penekasih. mengatakan Gak ada. Kamu hargai Setan. juga dulu. Tadi kamu mengatakan yang mengutus setan itu berarti setan. Nah, ini setan daripada Allah. Allah mengutus setan. Tuhanmu setan bukan? Diam kamu. Kamu nggak ngerti konteks dalam ayat itu. Nggak usah bahas konteks, nggak usah bahas konteks. Kalian sudah pernah lihat konteks. Sudah apa belum? Jin dong, bahas Berarti jin. ada bodoh tidak lihat konteks. Ya lanjut, kamu sudah ngomong Ya, kan? penakut, Jangan lagi. nge-mute terus, di-mute terus ya. Masa kamu terus yang Ya ngomong? udah, kesimpulannya Tuhanmu itu mengutus setan dan Tuhanmu itu setan, Bro. Kesimpulannya Bener kan, Bro Michael kan? setan. Tadi kan kamu bilang ya kan, yang mengutus setan itu berarti setan. Nah, ini Tuhanmu Sudah. mengutus setan. Sudah selesai. Tuhanmu setan berarti, Bro. Sudah selesai. Sudah. Hah? Udah, saya mau buka. Terima kasih. Tapi Tuhanmu adalah setan. Ini gantian Fahmi. Iya, Terima kasih. nggak apa-apa, Bye, nggak bye, bye, apa-apa. Yang Bye, lagi bye. setan Buat itu saya. yang menyediakan bidadari. Ini Tuhanmu setan tuh. Tuhanmu mengutus setan berarti Tuhanmu Fahmi ini setan. termasuk Menurut siapa? yang Menurut sudah Michael. masuk dalam sini Oke, ya sis. kan? Fahmi. Tuhanmu menciptakan setan, berarti Tuhanmu setan juga. Gitu. Setan, Fahmi. Tuhanmu menciptakan Yes. setan. Pencipta. Tuhanmu menciptakan Dia adalah setan, bapa di antara bro. setan. Pahmi. Ya, aduh. Ada. Ya keluar dia. Mending buka puasa kan, makan supaya nggak bodoh. Gini, Itu, dia tadi bilang mau buka. Kita ikutin aja cara dia berpikir. Nggak Gimana usah. Susah loh guys menjelaskan ke orang-orang yang benar tidak akan pernah masuk di logikanya apa yang kita imani. Enggak, maksudku gini, enggak, ikuti aja cara berpikir dia. Kalau memang pun dia simpulin begitu ya enggak apa-apa. Tapi Tadi minimal kayak kalau dia baca itu bentar ketawa kan dia anu loh. bentar. Kalaupun tadi dia katakan bahwa Tuhan kita itu adalah setan, tapi setan di kita itu kalau dia bilang Tuhan kita setan minimal nggak sediain bidadari yang mau diperkaos dengan sepuasnya di sono. Ya, makanya saya mau mualaf karena banyak bidadari. Wow. Ya ampun. Dia bilang Outputnya mereka itu juga lemah. Jadi ya udah santai aja yang kayak gitu tuh.